Pemirsa, sidang pembacaan dakwaan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait suap dan TPPU kepengurusan fatwa bebas MA Joko Chandra digelar hari ini. Terdakwa dihadirkan langsung di persidangan. Penasihat hukum dan jaksa penuntut umum telah hadir di ruang persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sementara Pinangki masih dalam perjalanan dari Rutan menuju ke Pengadilan Tipikor. Pinangki didakwa terkait pasal suap, tipu, dan pemufakatan jahat karena diduga menerima suap senilai 500.000 US dollar dari Joko Chandra sebagai upaya Joko agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali sehingga Joko dapat kembali ke Jakarta tanpa menjalani vonis putusan peninjauan kembali 2 tahun penjara. Kita sama-sama melihat legal standing. Hari ini rencananya memang sidang dilakukan secara langsung ya. Saat ini juga katanya sudah dilakukan penjemputan, ya kan. Kemudian dari tim penasihat hukum maupun dari penuntut umum juga sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Kalau dari kami lebih di luar daripada masa pandemi ini, ya kan, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, kami tetap lebih prefer untuk sidang secara langsung. Karena bagaimanapun sidang secara langsung kita lebih lebih enak lah, artinya lebih baik karena lebih jelas semuanya. Kadang-kadang kalau sidang secara online itu masalahnya adalah. Dan kita sudah terhubung dengan Ririn Oktaviani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Selamat siang Ririn, apakah terdakwa Jaksa Pinangki sudah sampai di Tipikor? Stefani dan juga Bernadetta, sidang pembacaan dakwaan terdakwa Pinangki Sirna Malasari masih berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana jaksa penuntut umum menguraikan dakwaan yang dibuat secara kumulatif ini dalam 57 halaman berkaitan dengan pasal suap, tindak pidana pencucian uang dan juga pemufakatan jahat berkaitan dengan pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung Joko Chandra, di mana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum menguraikan bahwa Jaksa Pinangki selaku PNS menyalahi kewajibannya dengan menerima suap sebesar 500.000 US dollar dari total 1 juta US dollar yang dijanjikan oleh Joko Chandra terkait dengan pengurusan fatwa bebas MA melalui Kejaksaan Agung. Fatwa bebas MA ini bertujuan sebagai upaya Joko Chandra agar tidak menjalankan eksekusi putusan PK yakni 2 tahun dalam kasus Kesi Bank Bali. Kasus ini bermula pada bulan September 2019 di mana Jaksa Pinangki bertemu dengan seorang pengusaha Rahmat yang merupakan rekan kerja dari Joko Chandra. Pertemuan tersebut meminta Jaksa Pinangki untuk bertemu dengan Joko Chandra. Kemudian untuk pertemuan tersebut kemudian direalisasikan pada bulan November di Kuala Lumpur dengan bertemu dengan Joko Chandra. Pada saat bertemu Joko Chandra, Pinangki kemudian meyakinkan Joko Chandra bahwa dirinya adalah seorang jaksa dan mampu untuk mengurus fatwa pembebasan Mahkamah Agung tersebut. Dan dari pertemuan tersebut Joko Chandra meminta Jaksa Pinangki untuk mempelajari kasus posisi dan membuat action plan mulai dari pengajuan di Kejaksaan Agung hingga pembebasan dirinya dan kembali ke Indonesia. Dalam pengurusan action plan tersebut Joko Chandra menyetujui bahwa fee yang akan dijanjikan adalah senilai 10 juta US dollar. Pertemuan kemudian berlanjut dengan mengajak serta Anita Kolopaking dan juga Andi Irfan. Nantinya uang yang dijanjikan oleh Joko Chandra ini akan diberikan kepada Andi Irfan yang akan diteruskan kepada Anita Kolopaking. Dan berikut adalah kasus lengkap dari Pinangki Sirna Malasari. Berkas perkara tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari sudah dilimpahkan ke pengadilan. Berkas korupsi dan TPPU dengan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari dilimpahkan oleh tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung bersama tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kamis lalu. Sejumlah pasal dari penyidikan dimasukkan dalam satu berkas, baik pemufakatan untuk tindak pidana korupsi dan sejumlah pasal dalam tindak pidana pencucian uang. Dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, yaitu dakwaan ke-1 adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan kedua mengenai
tindak pidana pencucian uang, dan ketiga terkait dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari kini ditahan di rumah tahanan negara selama 20 hari, terhitung sejak 15 September hingga Oktober 2020 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada 11 Agustus 2020. Pinangki diduga menerima hadiah atau janji dari Joko Chandra terkait pengurusan fatwa MA untuk Joko Chandra. Tim Liputan iNews melaporkan. Bernadetta dan juga Stefani, dalam dakwaan kedua, jaksa penuntut umum menguraikan berkaitan dengan pasal tindak pidana pencucian uang, di mana kita ketahui bahwa Pinangki telah menerima uang dari Joko Chandra senilai 500.000 US dollar, di mana 50.000 US dollar telah diberikan kepada Anita Kolopaking. Dari uang tersebut kemudian jaksa Pinangki membelanjakannya, salah satunya yakni dengan membeli mobil dan juga menyewa apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Dan saat ini jaksa penuntut umum masih menguraikan dakwaan dari jaksa Pinangki. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali.